Mengapa banyak orang Indonesia ke Malaysia mencari pekerjaan? One, two, three, come on! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel ini, channel yang selalu mengungkap fakta yang ada di Malaysia, khususnya yang ada di Sabah. Oke teman-teman, vlog kali ini cuman ingin berpendapat. Ini pendapat saya sendiri dan teman-teman. Mengapa banyak orang Indonesia ke Malaysia mencari pekerjaan? Tidakkah kurang Indonesia begitu besar yang pemerintahnya menjanjikan peluang pekerjaan juga yang besar seperti itu teman-teman? Tapi negara yang besar tidak menjamin peluang pekerjaan juga besar seperti itu teman-teman, yang saya tangkaplah seperti itu. Namun di Indonesia sebenarnya banyak sih peluang pekerjaan juga, banyak, cukup banyak kalau kita mau. Namun kawan-kawan atau teman-teman yang di kebanyakan mayoriti teman-teman orang Indonesia yang ada di Malaysia, khususnya di Sabah, itu kebanyakan tidak teman-teman, tidak memiliki pendidikan yang tinggi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman Indonesia mungkin memiliki pekerjaan yang mantap, yang luar biasa, karena memiliki pendidikan yang tinggi seperti itu teman-teman, dan peluang pekerjaannya banyak juga teman-teman. Dan mungkin tidak berpendidikan tinggi, ada juga yang sukses, tapi macam mana ya saya mau cakap nih ya, yang tidak berpendidikan yang sukses ada juga teman-teman, seperti itu. Tapi kehidupan ya, siapa yang tahu kan teman-teman, siapa yang tahu kehidupan kita ke depannya, seperti itu teman-teman. Di Malaysia ini teman-teman, kalau kita bekerja kebanyakan harus mempunyai, yang pertama itu adalah yang ditanyakan kebanyakan, kita mendaftar atau mengisi formulir untuk kita bekerja di suatu perusahaan. Yang pertama itu harus ada ijazah. Itu teman-teman yang harus kita ketahui, harus ada ijazah. Nah, kebanyakan teman-teman kita di Malaysia, khususnya di Sabah, itu ijazah kebanyakan juga tidak ada, dan pendidikannya cuma sampai SD, itu kebanyakan, dan ada juga sampai SD, SMP, SMA, dan ijazah seperti itu. Tapi kebanyakan saya menemukan di Malaysia, khususnya di Sabah, itu kebanyakan tamat SD atau yang tidak tamat SD seperti itu teman-teman. Jadi apakah warga negara Indonesia yang tidak tamat SD dan tamat SD seperti itu atau sederajat memiliki peluang pekerjaan di perusahaan? Saya kurang pasti ya teman-teman. Kalau misalnya ada, alhamdulillah, tapi yang saya tahu itu harus berijazah maksimal SMA atau ijazah seperti itu teman-teman. Kebanyakan lah seperti itu, melihat dari ijazah. Oke, di Malaysia sendiri teman-teman, itu di Malaysia ini teman-teman, itu yang saya heran, kenapa sih banyak sekali warga asing di Malaysia juga ini teman-teman, baik dari Indonesianya, Myanmar, Vietnam, Filipina, Bangladesh, apalagi ya Pakistan itu. Padahal di Malaysia ini teman-teman tidak ada pundi-pundi emas, tidak ada, saya pernah lihat tambang-tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel seperti itu. Namun di Malaysia itu teman-teman, kenapa menariknya di sini teman-teman? Dimudahkan mungkin para investor asing masuk ke sini kali ya. Mungkinkah seperti itu teman-teman? Karena di
di Malaysia ini teman-teman. Di Malaysia teman-teman, kalau kita melihat di kampung ini, di kampung saya tinggal di kampung sekarang teman-teman, di kampung, berapa kilometer itu pasti ada pabrik, pabrik sawit seperti itu teman-teman. Pasti ada pabrik sawit. Berapa kilometer ada pabrik sawit, berapa kilometer ada pabrik sawit. Belum lagi dalam-dalamnya, itu masih di pinggir-pinggir jalan, dan belum lagi di dalam sana teman-teman, yang tidak kelihatan oleh mata seperti itu teman-teman. Jadi peluang pekerjaan untuk warga negara Malaysia itu banyak kalau misalnya dia mau kerja di sektor kelapa sawit. Seperti itu teman-teman. Jadi warga Malaysia kalau mau kerja mungkin tidak masih kurang ya teman-teman. Makanya makanya negara Malaysia meminta pekerja asing ke sini untuk bekerja, membantu menolong sektor-sektor sawit dan sektor yang lain. Jadi bayangkan teman-teman, kalau satu kilang atau pabrik kelapa sawit itu bisa menampung pekerja dalam, anggaplah 500 orang lebih. Itu baru pekerjaannya, belum stafnya, belum di atasnya, seperti itu teman-teman. 500 orang, bayangkan, anak muda, orang tua, menampung, bekerja di dalam situ. Dan beda-beda gajinya, beda-beda semua teman-teman. Tapi gaji mayoritas standarnya semuanya gaji standar teman-teman. Tidak ada yang di bawah standar gajinya kalau kerja di kelapa sawit. Semuanya pasti, kalau dirupiahkan, di Indonesia kan pasti 6 jutaan lah teman-teman. Itu kurang lebih 6-7 seperti itu kalau kerja di kilang, sektor perkilangan atau pabrik kelapa sawit seperti itu. Itu bisa kurang lebih 500 orang pekerja teman-teman. Belum di sektor kelapa sawitnya teman-teman. Sektor kelapa sawitnya itu teman-teman, mungkin kalau estate sedang bisa menampung 1000 pekerja asing. Kalau 5 division begitu teman-teman, 4 begitu teman-teman, bisa menampung 1000 begitu atau 800 seperti itu teman-teman. Perkiraan saya seperti itu, karena pengalaman mendata pekerja asing. Seperti pengalaman saya mendata pekerja asing di estate atau PT kelapa sawit seperti itu, kurang lebih 800-1000 yang estate yang sedang. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Ini yang sedang saya cerita nih teman-teman, yang pertengahan kurang lebih 1000. Kalau yang kecil ya kalingan 500-an, 200-an, itu estate PT-PT kecil lah seperti itu. Kalau yang besar bagaimana teman-teman? Mungkin ada 2000-an seperti itu. Itu baru satu estate teman-teman, satu PT kelapa sawit. Di Malaysia ini, di Sabah, banyak sekali sektor kelapa sawit, hampir dari ujung ke ujung teman-teman. Kecuali di perkotaan, sudah masuk ke perkotaan teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi intinya teman-teman, di Malaysia ini sangat dimudahkan sekali. Makanya banyak warga negara asing ke sini, seperti Indonesia banyak ke sini juga teman-teman. Intinya di Malaysia itu teman-teman sangat dimudahkan untuk bekerja, tidak memandang ijazah atau skill. Yang penting kamu mau kerja, bisa bekerja di sini. Yang penting kamu sudah diterima. Dan di Malaysia teman-teman jarang sekali ya pakai link-link. Oh, ada link muka di situ ya, saya boleh masuk ke sini. Oh, no. Kebanyakan tidak teman-teman. Yang saya tahu, itu sepengetahuan saya teman-teman. Kalau sepengetahuan teman-teman yang ada di Malaysia, khususnya di Sabah, bagaimana teman-teman? Kalau teman-teman tahu, bisa di komen di bawah ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini videonya. Kenapa saya pakai kacamata? Karena mata saya merah teman-teman. Habis kemarin pergi mancing, balik maghrib naik motor, kena hewan kecil, terus
sakit merah teman-teman, jadi saya pakai kacamata bukan apa. Jadi terakhir, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang sudah support channel ini sehingga sampai seperti ini. Semoga kita selalu dimurahkan rezekinya, semoga Allah selalu mengampunkan dosa kita yang sudah kita lakukan, insya Allah. Dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik. Itu saja teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay positive.